Oke, selamat malam Pak Anas. Kembali lagi ke kelompok kami, kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, kita ingin presentasikan atau ingin melakukan showcase terhadap tugas kelompok kami, yaitu tugas 2 terkait weather app, yang dimana tugas ini diperuntukkan untuk ujian akhir semester. Sebelumnya di kelompok kita ada Rahmat Hidayat, ada Randi Arkan, dan juga Faizal Dansyah dari Prodi Teknologi Informasi. Untuk topiknya sendiri, ya tadi pembuatan aplikasi backend menggunakan API dan Flask. Dengan judul tugasnya tadi kita menggunakan Flask dengan data API, yang dimana kita tema kali ini membuat aplikasi weather app atau perkiraan cuaca. Dengan komponen yang pertama, kita harus memiliki halaman utama, website harus memiliki halaman utama yang menampilkan data dari API publik yang kita ambil, terus ada pengambilan data API juga, di mana data API publik ini contoh penggunanya mengambil data dari API atau terus mengubahnya menjadi format JSON dan lain-lain. Terus setelah kita tampilkan data secara dynamic menggunakan HTML template, looping data, card, atau table list. Terus yang keempat, tampilan harus intuitif atau user friendly. Terus yang kelima, tugasnya adalah melakukan integrasi dengan backend yang kita punya, seperti misalnya contohnya kita ambil data API cuacanya, hari ini seperti apa, lalu kita misalkan kita tambahkan cuaca ini atau kita save ke dalam favorit ke backend kita. Dengan output, kita websitenya memiliki halaman login, regis, halaman utama atau dashboard, terus halaman data API dari publiknya sendiri. Habis itu kita bisa nambahin datanya, terus ada halaman error handling. Untuk tugas output yang dikumpulkan, yang nanti kita akan lampirkan source code, terus dokumentasi atau laporannya, terus juga ada screenshot websitenya. Oke, mungkin di tugas kita akan membuat weather app atau aplikasi atau platform perakiraan cuaca yang dirancang untuk memfasilitasi pengguna agar dapat mendeteksi cuaca berdasarkan lokasi yang dipilih. Jadi di sini kita bisa mendeteksi lokasi secara otomatis, lalu kita lihat cuacanya seperti apa. Bisa juga kita mencari cuaca dari kota yang kita pilih. Kelebihannya apa sih dari aplikasi ini? Jadi kita ada deteksi lokasi otomatis yang tadi sempat aku sebutin, itu OpenTech. Terus ada kita simpan juga lokasi dari sebuah cuacanya. Terus juga kita buat interface-nya menjadi lebih ramah pengguna, user friendly lah. Mungkin deep dive dari aplikasinya bisa ditampilkan sama Rahmat dan Randi ya. Boleh di share screen. Udah kelihatan belum ya? Aman. Dari Regis dulu mungkin bisa di take over sama Randi. Oke, baik. Yang pertama-tama di sini sudah muncul ya tampilannya. Di sini kita dapat melakukan membuat akun baru registrasi. Bisa dilakukan langsung Mas Rahmat. Di sini kita akan membuat username dan menginput email serta membuat password ya. Setelah registrasi sudah terbuat akunnya, kemudian kita bisa langsung saja untuk melakukan login ya. Tadi Mungkin agak sedikit jamin aja, sini ada error handlingnya. Jadi kalau misalnya tadi username atau password salah, nanti akan muncul pop-up username atau password salah ya. Itu sebuah error handling yang kita munculin di login page ini.
Oke, selanjutnya setelah berhasil login, pada dashboard utama itu akan muncul tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Faizal, yaitu deteksi lokasi otomatis ya. Di sini terdapat cuaca lokasi pada Jakarta Barat. Oke, selanjutnya di bawahnya terdapat menu favorit ya. Dan di sini kita bisa menambahkan lokasi favorit pada menu favorit. Pada menu favorit ini kita bisa memasukkan nama lokasi serta kita bisa langsung generate menggunakan koordinat di situ ya. Lalu dapat disimpan lokasinya, maka akan langsung muncul. Nah, selanjutnya juga di sini ada menu weather. Di sini kita bisa mencari berdasarkan nama kota. Nah, di sini kita mengisikan nama kotanya Bandung, maka akan langsung muncul data cuaca pada kota Bandung ya. Dan ada eh, perkiraan 5 hari ke depan. Itu data untuk 5 hari ke depan. Baik, mungkin Mas Rahmat bisa menampilkan dashboard tadi ya yang favorit yang sudah ditambahkan. Di situ adalah ini ya data lokasi yang sudah kita tambahkan pada menu favorit tadi. Dan ada previewnya juga berdasarkan kota yang kita tambahkan. Baik. Oke, mungkin agak jamin. Jadi untuk yang tadi aku sebutin juga karena kalau misalkan interface-nya udah dibuat se-friendly mungkin atau intuitif mungkin. Jadi di sini kita juga tambahin validasi atau kayak semacam wording lah kalau misalkan cuaca di Jakarta Barat hari ini sangat panas ya, itu di 32 derajat, maka di sini akan muncul copywriting panas something lah, panas jangan lupa minum air ya, seperti itu. Mungkin nextnya bisa dijelasin dulu teknisnya dari Rahmat. Gimana sih cara ngambil datanya, gimana sih cara validasinya dan lain-lain. Oke. Bentar. Sebentar ya. Sambil menunggu ya teman-teman. Salah. Oke. Udah kelihatan belum? Udah nih tapi agak buram sih, sebentar ya. Mungkin sambil loading koneksi. Masih buram? Masih buram sih. Tapi udah nggak apa-apa di ini run through aja. Oke. Sebelumnya saya akan jelasin dulu proses di bagian dashboard. Kenapa dia bisa ambil otomatis koordinat sekarang. Nah, di sini itu kayak ada tambahkan untuk codingan JavaScript. Di sini ketika pertama kali buka, dia akan mengambil koordinat dari lokasi kita sekarang. Kenapa pada saat kita buka itu ada permintaan permission untuk ambil data lokasi seperti itu. Nah, ini
codingannya ada di bagian mana? Search water by water status set location. Di sini dia ada ambil water by koordinat seperti itu. Nah, ini nanti dia bakal nyambung ke service ada di bagian root di API koordinat. Nah, dia ambil let sama longnya. Nah, setelah itu dia bakal masuk ke service. Servisnya itu dia akan ambil dari API Open Meteo Forecast. Nah, ini parameter yang ada di dokumentasi. Mungkin lengkapnya ada di dokumentasi dari Open Meteo-nya. Kemudian karena dia nggak dapat, dia cuma kirim let sama longnya aja, saya tambahin API nominatim Open Strip Map. Nah, ini buat ambil nama lokasi dari let longnya seperti itu. Kemudian datanya ini bakal diambil, kemudian dikembalikan lagi nih di return berupa JSON dan ditampilkan menggunakan inner HTML seperti itu. Basic DOM JavaScript. Oke, paling aku izin nambahin ya. Aku izin nambahin paling mekanismenya seperti yang basically kita gunakan. Kita bakal ngambil function dari titik koordinatnya, long let-nya dari browser yang connect ke GPS. Nah, kita ambil datanya, nanti kita ambil dari si DOM punya HTML tadi, lalu kita convert to JSON ya, Mat? Iya, betul. Kemudian untuk autentikasi juga ini kita udah buat seperti ini untuk registrasi login. Dia bakal, nah ini entitinya nih, untuk yang disimpan ID, username, email, password. Kemudian untuk middleware ini karena routingnya juga kita nggak bisa masuk ke halaman dashboard, favorit dan lain-lain karena ada middleware di sini sudah dibuat. Karena kalau tidak ada middleware, user yang login masih bisa masuk seperti itu tanpa autentikasi. Betul. Jadi kita tambahin lagi di sini, izin tambahin lagi. Jadi middleware yang kita pakai itu kita validasi untuk melakukan login required. Jadi kalau misalkan user mengakses sebuah fitur tapi dia tidak terdeteksi user ID dalam sebuah sesi atau session, itu kita nggak accept mereka untuk akses the page-nya. Seperti itu. Ini untuk favorit, untuk penyimpanan data favorit. Ini juga udah ada error handling. Kemudian validasi ketika nama favoritnya itu duplicate seperti itu. Aja mungkin yang Oke, mungkin balik lagi ke aku ya. Saya jelasin bagian-bagian terpentingnya. Oke, mungkin kalau misalkan dari video agak ngeblur nih Pak.
kebetulan kita udah kelengkapin semua detail-detailnya ada di laporan. Juga bisa akses ke GitHub repository kita. Mungkin dari kelompok kita dicukupkan aja ya Pak. Ada tambah lagi dari Rahmat atau Randi? Cukup dari saya. Oke, mungkin kalau misalkan sudah cukup dari teman-teman, kita izin tutup presentasinya. Kemudian gak lupa juga kita mengucapkan terima kasih ke Bapak Anas atas 1 semester ini terkait pemrograman backend. Sampai jumpa di mata perkuliahan yang lain, Pak. Terima kasih.